Di Indonesia ada 1 juta masjid. 600 sampai 700 ribu atau 800 ribu dipakai sholat Jumat. Kalau kotak Jumatan itu 1 juta, itu artinya Pak 700 miliar loh setiap Jumatan. Apa artinya 700 miliar? Waduh Pak, kita bisa beli jejaringnya Hotel Horizon. Bukan satu hotel tuh, jejaring. Pesawat 737-300 itu bisa menerbangkan dari Jakarta ke Malang yang second dengan new engine dan sudah refurbish, udah renew eksterior dan interior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tel Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini. Video barusan hanyalah salah satu video dari Yusuf Mansur, yang mana ini hanyalah salah satu contoh kecil bagaimana cara Yusuf Mansur berpikir. Bagaimana cara Yusuf Mansur berbicara di depan umat waktu itu. Yang mana saya sudah tidak temui lagi Yusuf Mansur melakukan itu di hari-hari ini. Mungkin, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, mungkin Yusuf Mansur berhenti melakukan itu karena tidak lain dan tidak bukan karena sudah banyaknya kritikan terhadap dia mengenai Yusuf Mansur berbicara sedekah, Yusuf Mansur berbicara tentang uang, dan Yusuf Mansur berbicara tentang uang dan utang dan bisnis, teman-teman. Sehingga kemudian memaksanya hari ini untuk berhenti berbicara sesuatu yang berhubungan dengan duit. Padahal di waktu lalu Yusuf Mansur sangat getol sekali. Contohnya ini, kotak amal masjid saja ini bisa dia berpikir untuk kemudian dikumpulkan di seluruh Indonesia, lalu kemudian dibuat bisnis. Yang mana menurut saya ini adalah sebuah perkataan yang sangat kasar, sebuah perkataan yang tidak terukur, sebuah perkataan yang tanpa perencanaan dan dipikir secara matang-matang oleh seorang tokoh agama, teman-teman. Yang mana berkata secara sampangan gitu loh. Berkata asal saja mengenai duit orang banyak gitu. Makanya orang ini saya juga mempertimbangkan bahwa Yusuf Mansur ini adalah orang yang mungkin cukup berbahaya kalau orang ini masuk di dunia pemerintahan gitu. Karena terus terang aja teman-teman, Yusuf Mansur kemarin kan pernah mencaleg lewat Perindo, teman-teman. Melihat dia yang waktu itu banyak berbicara tentang uang dan asal saja, contohnya ini masalah kotak amal masjid, yang mana ini sebenarnya punya kebijakan sendiri-sendiri untuk tiap masjid untuk mengelola dana infaknya, entah itu untuk keperluan bayar listrik, renovasi masjid, bantu atau membantu jamaah-jamaah di sekitar situ. Misalnya kayak Masjid Jogokaryan itu punya banyak program masjidnya ya. Tapi Yusuf Mansur berbicara itu seolah-olah semua masjid itu bisa dibuat seperti itu, yang mana ini bukan hal yang mudah dan sepertinya hal yang apa ya, selain ini kemudian akan menimbulkan lagi korupsi, penyalahgunaan anggaran dan segala macam. Ini juga akan membuat orang-orang itu berpikir, apakah orang-orang seperti Yusuf Mansur ini melihat sesuatu itu hanya dari sudut pandang uang dan materi saja, teman-teman. Apakah kemudian Yusuf Mansur ini melihat kita, melihat umatnya itu hanya sebagai sasaran empuk untuk kemudian meraup keuntungan, teman-teman. Contohnya seperti video berikut. Adegan seperti ini seringkali dilakukan oleh Yusuf Mansur di setiap pengajiannya. Dan di video yang viral ini, Yusuf Mansur gagal memeras TKI di Masjid Darussalam Korea Selatan. Simak video sampai tuntas. Naik ke atas. Mas Aditya, coba periksa. Tuh. 80 ribu. Coba pinjam. 80 ribu. Baik, Mas Aditya, jangan pakai matematika 700. Kalau matematika 700 yang dipakai, makin gak percaya orang. Makin gak percaya. Kita pakai matematika yang terjangkau saja. Matematika 10 kali lipat. Ini sih biasa lah, saudara, ini bukan muka baru toh.
Ini bukan lama semua kan? Di jidatnya tertulis Yusuf Mansur sudah. Artinya Anda hanya perlu penguatan saja kan? Ini ilmu lama nih, Aditya. 80.000 won. Oke. Anda sedekah 10.000. Tinggal berapa? 70. Tinggal 70. Kalau matematikanya adalah matematika dunia, dia benar. Karena itu tidak ada yang mau sedekah. Coba lihat. Kalau saya sedekahin 20, tinggal berapa? 60. Sedekahin lagi 30, tinggal berapa? 50. Ini makin kecil suaranya. Makin pelan-pelan. Sedekahin lagi kemudian tinggal berapa? 40. Sedekahin lagi satu tinggal berapa? Sedekahin lagi tinggal berapa? Sedekahin lagi tinggal berapa? 10. Kalau kemudian disedekahin lagi semua tinggal berapa? Habis. Nggak ada yang mau sedekah semua. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau kalimatnya adalah kalimat sedekah dan matematiknya matematika sedekah. Lihat. Perhatikan. Pegang. 10 dikali 10. Ini kan 10.000 toh? Dikali 10 jadi berapa? 100. 100 tambah 70 jadi berapa? 170. 170. Ketika Mas Aditya sedekah 10.000 dari 80.000 yang dia punya, maka duitnya tidak menjadi 70 tapi menjadi 170. Sini 10. 10. Oke. 20 yang disedekain jadi berapa? 270. Mana? Ya? Ini kali 10 tambah saldo gitu loh. Kali 10 tambah 260. Sini 3. Sampai ingat-ingat ya. Kalau sedekah 1 170, 2 tadi 260. Sekarang sedekah 3 nih. 3 jadi berapa? 4. Ini ngeblank. Mas Aditya ngeblank apa ini? Mas Aditya, kan ente sedekah 30. Duit sisa tuh 50. Ini dikali 10. 300. Tambah 50. Berapa? Yes, 350. Sini. Sok, jadi berapa? 440, betul. Ini udah pintar sekarang. Sedekah lagi, tambahin lagi jadi berapa? 530. Jadi berapa? 620, right? Jangan ada yang belain, jangan ada yang belain. Jangan ada yang jawab, jangan ada yang jawab. 710. Yeay, pinter. 710.000. Sini. Ketika beliau sedekah 80.000, 80.000-nya, maka jadi berapa? 500. 800. Oh, jadi 500? 800. Jadi 800.000. Allahu Akbar. Di mana coba? Hah? Di mana coba? Anda nggak kerja apa-apa loh. Tinggal geser dong, seng. Jadi 800. Itu ilmu yang saya pakai yang gedein petren, Pak. Saya bangun PT injak. Saya nolin aja udah. Bangun lagi PT injak lagi. Nolin lagi aja. Bangun lagi PT injak. Nolin lagi aja. Orang nanya sama saya, "Sedih nolin dulu buat tunggu yang gede." Jadi petren. Ustadz, kenapa Ustadz nggak nolin? Tunggu aja. Gue sih demen bener nolin. Oh iya Pak, ketika 0 jadi 10 kali 10 kok. Ini kan 0 nih, 0 toh. Salaman tuh. Mau diambil lagi nggak? Mas Ditya. Rumahnya jauh. Iya wes, Mas Ditya silakan kembali ke panggung. Tepuk tangan Mas Ditya. Ini juga salah satu video lama teman-teman, di mana Yusuf Mansur mengajak seseorang untuk kemudian menariki sedekah gitu dari orang tersebut, yang mana ini dilakukan ya secara tidak langsung, secara paksa teman-teman.
Walaupun kemudian dia gagal menarik sedekah itu. Tapi kan yang dilihat di sini adalah bagaimana Yusuf Mansur berupaya atau betul-betul sangat ingin sekali, getol sekali menunjukkan kepada orang. Saya pikir ini hanya simulasi teman-teman untuk memperlihatkan. Kalau ini berhasil mungkin akan banyak orang-orang yang mengikuti jejaknya, jejak si Aditya ini untuk kemudian ikut bersedekah gitu. Tapi ini karena gagal. Yang saya catat di sini adalah bahwa Yusuf Mansur mencoba untuk kemudian menarik orang untuk kemudian bersedekah. Yang mana ini saya sampai hari ini kita tidak tahu uang-uang sedekah ini mengalir kemana. Yang jelas Yusuf Mansur hari ini kaya teman-teman. Tapi kekayaannya kan tidak jelas. Kayaknya dari mana? Sampai hari ini kan Yusuf Mansur tidak pernah menjelaskan itu. Kekayaan itu dari mana? Padahal saya sudah sejak lama mempertanyakan kekayaan Yusuf Mansur itu. Bahkan ketika ditanya di channel YouTube Hotman Paris, dia kan kebingungan menjawab tuh. Bingung menjawab dari mana sumber kekayaannya ketika ditanya oleh Hotman Paris. Sekali lagi saya katakan bahwa Yusuf Mansur ini di waktu itu, di waktu lalu, selalu berbicara itu melulu tentang uang. Sedekah itu dia berbicara tentang uang. Maksudnya apa teman-teman? Ketika kalian sedekah 1 juta itu akan kembali 10 juta. Ketika berbicara tentang kotak amal, dia berbicara tentang uang. Ketika berbicara dengan apapun itu selalu disangkut pautkan dengan yang namanya kekayaan. Memang kita hidup di dunia ini dituntut untuk kemudian bekerja keras mencari harta segala macam untuk kemudian membahagiakan orang tua kita, istri kita, keluarga kita gitu. Tapi tidak kemudian melakukan segala cara teman-teman. Melakukan segala cara. Kotak amal masjid, kemudian dan yang lain sebagainya. Intinya banyak kemudian yang dibuat oleh Yusuf Mansur ini, yang mana ini membuat orang-orang berpikir gitu, bahwa Yusuf Mansur ini melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang materi, dari sudut pandang uang gitu. Yang paling sederhana, berbicara sholawat teman-teman, yang mana kita tidak akan melihat di ustadz-ustadz lain ketika berbicara sholawat itu sama dengan sholawatnya Yusuf Mansur. Kalau di ustadz-ustadz lain seperti misalkan Ustadz Adi Hidayat dan lain sebagainya, itu berbicara sholawat, itu berbicara tentang Rasulullah SAW, berbicara tentang amal soleh dan segala macam. Tapi ketika Yusuf Mansur berbicara sholawat, itu berbicara tentang Ferrari, berbicara tentang Lamborghini, berbicara tentang ya segala macam gitu. Berbicara sedekah, kalau teman-teman melihat di ustadz lain, itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur. Kalau ustadz lain berbicara sedekah itu tentang amal jariah dan segala macam. Tapi ketika Yusuf Mansur yang berbicara sedekah, itu berbicara tentang kembali 10 juta, kembali ratusan juta, dapat mobil dan segala macam bla 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 bla. Yusuf Mansur pola pikirnya berbeda dengan ustadz pada umumnya. Berbicara tentang bisnis dan segala macam, ada banyak hal yang kemudian berbeda antara Yusuf Mansur dengan ustadz yang lain. Jika ustadz yang lain berkata A, maka Yusuf Mansur berkata B. Jika ustadz yang lain berkata B, maka Yusuf Mansur akan berkata A. Pada intinya bahwa Yusuf Mansur ini selalu menghubungkan apapun itu dengan urusan duit. Tidak lain dan tidak bukan. Bahkan kalau Anda perhatikan, di semua video-video Yusuf Mansur itu tidak terlepas dari yang namanya berbicara tentang duit. Maka saya bisa katakan bahwa apakah kemudian orang ini menyamar sebagai ustadz atau menyamar sebagai pebisnis? Tidak jelas, posisinya tidak jelas gitu. Apakah orang ini menjadi ustadznya sebagai modus untuk meraih keuntungan atau menjadi pebisnis untuk sebaliknya gitu. Hari ini Yusuf Mansur mengelola warung steak and shake, yang mana omsetnya di sana kami taksir mencapai puluhan miliar per bulan. Namun mengapa sampai hari ini Yusuf Mansur masih bermasalah dengan uang, masih bermasalah dengan utang piutang, masih bermasalah tuntutan di pengadilan, masih bermasalah dengan kasus wan prestasi? Karena dia pelit teman-teman, tidak mau menyisihkan sedikit uangnya ini, sedikit hartanya ini untuk kemudian menyelesaikan masalah gitu. Pernah saya katakan dulu bahwa orang serakah, orang yang tamak itu berdekatan dengan sifat pelit teman-teman. Ya karena dia pelit makanya dia tamak gitu. Karena dia pelit makanya dia serakah gitu. Tidak pernah merasa cukup gitu. Selalu merasa kurang. Bahkan mungkin menurut sebagian orang yang menengah ke bawah, bahkan mungkin uang 1 juta 2 juta aja kecil, bagi dia itu sangat besar untuk kemudian dibagikan kepada orang lain. Makanya saya katakan mengapa orang ini pelit. Ini pernah juga kami wawancarai seseorang bernama Fatur, yang mana orang ini sudah sangat dekat dengan Yusuf Mansur, sampai sering bersedekah kepada Yusuf Mansur. Namun ketika dia kesulitan, hendak meminjam uang untuk wisuda anaknya hanya 5 juta saja.
kepada Yusuf Mansur tidak pernah diberikan, teman-teman. Tidak pernah diberikan, hanya 5 juta. Artinya memang orang ini itu pelit dan tidak mau bertanggung jawab. Buktinya terjadi hari ini gitu. Sudah jelas-jelas saja salah, dia masih mencoba-coba untuk mengulur-ngulur waktu agar kemudian tidak dia tidak diberi tanggung jawab untuk kemudian mengganti rugi. Maka untuk hari ini sanksi sosial yang menurut saya paling efektif dan efisien untuk Yusuf Mansur ini adalah memboikot bisnis-bisnis dia, memboikot warung Stick and Shake Yusuf Mansur. Saya Al Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytren kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program Moya Vidi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytren kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program Moya Vidi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.